Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan hingga hari ini, sehingga kita masih punya waktu untuk belajar bersama, memahami tentang meteorologi, terutama tropical meteorologi, spesifik di wilayah benua maritim Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang observation, weather analysis, and forecasting. Jadi membahas tentang analisis cuaca dan how to predict. Tidak secara teknis akan mempelajari detail tentang praktek bagaimana prediksi cuaca, namun insya Allah ini menghantarkan Anda untuk ke mata kuliah berikutnya, baik di weather analysis, teori dan praktek, dan juga mungkin nanti dasar-dasar memahami tentang tambahan tentang numerical weather prediction ya. Nanti di semester berikutnya Anda akan mempelajari itu. Dan tentunya ada pengayaan-pengayaan yang mungkin Bapak sharing ke Anda sehingga bisa lebih bermanfaat pada saat Anda menjadi forecaster atau meteorologis ya. Oke, kita lanjut. Ini menarik, Bapak mulai dengan slide ini, bahwa tantangan memprediksi cuaca di wilayah tropis adalah sangat sulit ya, tapi tanda petik ya. Artinya kita dengan sesulit apapun kita harus melakukan ini karena kita tinggal di wilayah tropis, sehingga ya dengan berbagai cara, metode yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, kita mencoba memprediksi cuaca supaya hasilnya tepat, akurat, dan mendekati kebenaran ya, gitu. Secara keilmuan ya. Kenapa dibilang atau dikatakan tropical weather itu dalam daerah wilayah tropis itu sangat sulit untuk memprediksi cuacanya? Kita bandingkan dengan di wilayah mid latitude ya, atau di wilayah lintang menengah, bahwa cuacanya itu sistem cuacanya agak berbeda karena dengan melihat dari pergerakan massa udara itu dengan baroklinik, stabilan baroklinik itu akan lebih mudah jika ada front. Kemudian apa yang terjadi dengan cuaca yang ada di wilayah tersebut akan lebih mudah. Untuk di tropis bagaimana? Di tropis sistem cuacanya tidak semasif atau sebesar yang terjadi di wilayah lintang menengah, di mana suhu air massa udaranya relatif sama atau homogen ya. Karena biasanya seperti di Indonesia kita tahu di situ maritim ekuator gitu ya, satu air massa atau massa udara itu ya berperan di situ gitu ya. Kemudian juga distribusi dari sea surface temperature dan tekanan udara yang sangat uniform ya. Uniform artinya hampir sama walaupun tidak sama. Misalkan tekanan udara, suhu udara kita sekitar 29, kemudian 30 ya, naiknya tidak terlalu signifikan ya. Kemudian untuk tekanan udara juga begitu, 1020, 1008, jadi variasinya tidak terlalu luas atau amplitudenya tidak terlalu luas, tidak terlalu tinggi gitu ya, sehingga itu dikatakan uniform, sehingga agak sulit. Namun uap airnya sangat banyak di Indonesia karena 2/3 di tropis ya, karena 2/3 dari wilayah kita adalah wilayah lautan. Contohnya kalau kita ambil di benua maritim Indonesia. Kemudian ada juga di tropis itu yang bermain adalah lokal efek dan mesoscale efek, di mana pengaruh secara hipnotis sangat besar ya, baik dari suhu permukaan maupun perubahan tekanan udara yang sangat cepat, dengan konveksi bahkan dengan sirkulasi angin laut dan angin darat atau khususnya angin laut. Jadi memang sangat menarik. Selain wilayah daratan yang topografinya sangat kompleks, juga dipengaruhi juga oleh konveksi juga akibat sirkulasi lokal atau mesoscale ya, yang sangat kuat gitu ya. Kemudian juga yang menarik di wilayah tropis ya, dibandingkan dengan wilayah atau kita di Indonesia lah katakan, yang negaranya negara berkembang mau menuju maju dan katanya sekarang sudah maju gitu, dibandingkan negara-negara di lintang menengah, jaringan pengamatan kita masih sparse, masih sangat artinya tidak rapat, tidak terlalu rapat gitu ya. Kalau permukaan mungkin kita sudah punya 170 atau 189 UPT ya teknis di wilayah Indonesia. Namun untuk jaringan upper air baru kalau tidak salah sekarang hanya 21 atau 23 pengamatan. Itu pun juga kita masih mempunyai keterbatasan
Seperti diskusi sebelumnya, kita tahu bahwa radio sonde yang kita rilis atau kita launch adalah sehari baru 2 kali di 00 dan 12 UTC. Sementara aktivitas konvektif di wilayah tropis di Bunda Maritim itu biasanya mulai jam 11, jam 12, yang puncaknya pada saat menuju sore hari. Di situ banyak terjadi aktivitas konvektif, sehingga tidak secara langsung bisa mewakili radio sonde yang dirilis yang 00 atau 12 tidak secara langsung bisa mewakili keadaan cuaca di daerah tersebut, karena kita tahu bahwa dinamika atmosfer wilayah tropis sangat cepat gitu ya. Kemudian jika kita mengandalkan sensor satelit, kita tahu di wilayah tropis ini masih banyak keterbatasan ya. Contohnya ya alhamdulillah saat ini kita sudah punya satelit, kita punya receiver yang bisa menerima per 10 menit himawari satelit ya. Itu adalah sesuatu kemajuan yang luar biasa. Kenapa? Karena wilayah itu adalah satelit geostasioner yang ada di wilayah tropis kita ya. Nanti kita bahas secara detail kenapa itu ada kelemahan juga, terutama karena beberapa satelit yang kita kan juga ada satelit yang polar ya, polar orbit, sehingga ada beberapa yang blank area gitu ya. Kemudian kalau cerita tentang NWP atau numerical weather prediction atau prediksi cuaca numerik atau PCN ya kalau singkat di Indonesia, itu sebenarnya adalah sesuatu yang kemajuan dalam bidang meteorologi ya, dimana sudah banyak model-model cuaca numerik yang sudah diciptakan oleh berbagai negara. Kita coba menerapkannya di wilayah kita gitu ya. Dan belum sepenuhnya juga dieksploitasi wilayah tropis. Tapi saat ini perkembangannya luar biasa di BMKG dan di STMKG sendiri sangat cepat ya. Bagaimana para mahasiswa, para dosen dan para praktisi meteorologis di Pusat dan di Litbang menerjemahkan atau mengapply dengan parametrisasi, dengan keadaan skema-skema yang cocok atau yang pas dengan beberapa wilayah di Indonesia. Nah, sehingga kebutuhan akan parametrisasi terhadap beberapa skema yang sudah yang sudah embed atau diberikan dalam sistem model itu bisa dipilih atau dicoba gitu ya, supaya mendapatkan bagaimana proses mikrofisis awan yang ada di wilayah tropis terutama di Indonesia. Kemudian yang penting juga bagaimana kita bisa mengasimilasi dengan jaringan pengamatan yang kita punya ya. Nah, ini jadi bahasanya sudah bahasa NWP ya. Kalau Anda nanti belajar NWP akan lebih detail tuh apa asimilasi, apa parametrisasi. Jadi ini mengantarkan ya untuk ke sana. Kemudian selain itu juga Laskar pattern. Nah, ini sinoptik. Jadi tadi bahwa fenomena meteorologi itu skalanya berbeda ya. Jadi kita tidak bisa menganalisis atau memprediksi suatu cuaca itu secara global langsung gitu ya, tapi harus lihat apakah fenomena A itu berkaitan dengan fenomena B atau jadi artinya korelasinya terus dilihat gitu. Jadi pola yang sangat besar, ada mesoscale, ada konvektif, ada lokal, jadi kita bicaranya harus clear gitu ya. Jadi tidak bisa misalkan ada kejadian tropical cyclone di wilayah selatan Indonesia, terus di wilayah yang jauh dari kita bilang bahwa cuaca yang terjadi hujan lebat pada saat itu akibat dari tropical cyclone. Jadi harus hati-hati untuk menganalisis hal tersebut gitu ya. Kemudian sistem konveksi di wilayah tropis juga menarik gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di situ ada tropical convection. Di Indonesia ada one cell awan CB yang kita tahu ya. Ada thunderstorm yang dari one cell. Apakah multi cell ada? Bagaimana dengan super cell? Nah, menarik kalau di bintang menengah tuh tornado kelihatan ya. Kalau di Indonesia putih beliung, wah, agak sulit untuk mendeteksinya ya, karena spasio-temporalnya juga cepat dan spasialnya juga sangat sempit gitu ya. Kalau ini ada MCS, MCC yang kita pelajari sebelumnya, apakah bisa terjadi di wilayah tropis? Seperti apa? Apakah kriteria dari Matlox yang kita bicarakan sebelumnya bisa masuk? Nah, ini menarik. Sehingga oleh karena itu cuaca atau fenomena meteorologi Indonesia itu perlu di-observe, perlu diobservasi, dibuat observasi, perlu diamati. Nah, itu tugas kita ya. Dan dianalisis dan to be predict. Nah, itu menarik ya. Nah, ini contoh tadi beberapa titik pengamatan global network ya. Jadi ada sinoptik, ada menggunakan
TEM ini sandi TEM menggunakan apa? Upper Air Observation buoy Indonesia. Buoy-nya belum banyak, kalaupun ada banyak di Indonesia ini sebenarnya punya titipan dari negara-negara lintang menengah atau negara maju yang punya kepentingan data di situ ya untuk pengamatan data global. Pengamatan aircraft kita belum banyak, pilot profile ini GPS GPS belum banyak dilakukan Indonesia. Bulan Bapak mengkaji disertasi Bapak tentang GPS jadi belum banyak, dan seterusnya. Apalagi ini situation weather observation belum banyak apa lembaga-lembaga atau mungkin sekolah-sekolah atau kampus-kampus mempunyai taman alat ya. Bahkan taman alat kita juga belum masuk dalam dummy atau stasiun, bahkan dummy pun belum ya, stasiun dari jaringannya BMKG. Harusnya one day bisa masuk dalam jaringan tersebut ya. Jadi ini beberapa titik pengamatan. Nah, ini Anda sudah belajari tentang Global Observation System ya. Jadi kalau ini adalah cerita tentang pengamatan yang dilakukan oleh WMO, yang dari pengamatan ini sebenarnya diterjemahkan juga dari sini ya. Kita punya weathership, weathership menarik lagi bagaimana pengamatan di kapal kita, apakah ada nanti BT Maritim kalau ketemu lagi kita bisa diskusi lebih banyak. Nah, kalau ini kan dari lintang menengah, APR kita punya, service kita punya, masuk di BMKG di dunia ya, masuk nanti baru melalui GTS akan dipertukarkan ya. Ada satelit, kita radar punya 40 sekian radar atau 30 sekian radar, termasuk AURI kita ada 40 site kalau nggak salah. Jadi kita sudah lumayan banyak. Kemudian ini adalah pengamatan ya. Tadi cerita bagaimana pengamatan ya. Bapak tidak cerita banyak di sini ya. Anda sudah belajar tentang observasi. First step-nya ada GOES Global Observation System, kemudian ada instrumennya, kemudian ada pengamatan in situ, ada menggunakan in situ taman alat, kemudian menggunakan instrumen instrumen yang GPS, banyak radar, remote sensing dan seterusnya. Anda sudah pelajari, jadi udah ada aturannya juga melalui GOES ya, kemudian dipertukarkan melalui GTS, Global Telecommunication System, kemudian diproses dengan Global GDPS ya, Global Data Processing System. Dan sistem ini nanti dikelola oleh BMKG ya, ini jaringan pengamatan dari stasiun diamati, kirim ke pusat, kemudian dipertukarkan secara internasional ya. BMKG sebagai salah satu nasional meteorological services yang tergabung dalam WMO, dan Presiden Region 5 adalah Indonesia ya, orang Indonesia maksudnya dari BMKG. Ini point observation ya, bahwa ada basic, Anda udah belajar stasiun basic dan non basic ya, ada upper air, pengamatan tiap ini every 6 hour ya, surface synoptic station. Tiap jam Anda amati, Anda tulis di logbook, Anda kirimkan ke CMSS ya, kalau sudah belajar CMSS. Pengamatan usually 0012, ini yang Bapak bilang tadi, radio sonde sangat signifikan harganya. Kita punya 23 stasiun, namun belum banyak dimanfaatkan juga oleh para meteorologis ya. Ini juga menarik. Kemudian karena juga ada kekosongan data di 06, sebenarnya itu aktivitas konvektif yang menarik untuk dilakukan ya. Mungkin one day kalau kita sudah punya budget yang banyak, harusnya kita bisa melepas atau melaunching radio sonde pada saat jam 06. Itu pasti luar biasa bagi meteorologis, bagi forecaster, untuk menambah wawasan tentang karakteristik suatu wilayah tersebut berkaitan dengan evolusi aktivitas konvektifnya. Kemudian tadi dengan point observation ada juga remote sensing ya, sudah cerita tadi, ada satelit, ada radar, kita sudah punya. Error, ini error Anda sudah belajar, ada error pengamatan manual, ada instrumen yang error, ada error, ada observation error, ada kesalahan paralat ya kalau Anda belajar dulu. Ya, ini ada instrumen di BMKG, instrumen itu tugasnya dalam mengkalibrasi, memperbaiki ya. Instrumen sekarang banyak ya, mudah-mudahan alat-alat kita lebih canggih dan lebih bagus sehingga mata kita untuk mengamati cuaca itu akan lebih banyak. Sehingga kalau datanya bagus, insya Allah dengan SDM yang bagus Anda, maka prediksi yang dihasilkan akan lebih akurat ya, mendekati kebenaran ya, mendekati kebenaran. Karena kalau yang benar nanti hanya punya Allah gitu ya. Jangan sampai kita menyalahi tugasnya malaikat untuk memprediksi atau membagikan rezeki hujan dan sebagainya. Kita bukan itu, tapi kita membantu secara ilmiah melihat, memahami karakteristik sehingga kita mencoba memprediksi. Nah, ini kan kadang-kadang dilema ya, menjadi seorang forecaster itu dilema ya. Apa kita menyalahi dengan prediksi gitu ya. Nah, itu kalau cerita agamanya agak lebih ini ya, akan dilema. Tapi insya Allah tidak, karena kita mempelajari dengan ilmu pengetahuan yang kita punya,
Kemudian kita memprediksi dengan ilmiah, ya kalau sudah terjadi atau tidak terjadi, ya sudah. Yang penting kita sudah mengamati dengan ilmiah ya, perhitungan ilmiah gitu ya. Jadi memang namanya juga fenomena meteorologi ya, masih agak perdebatan juga gitu. Tapi kita melakukan dengan kemampuan yang kita punya, alat yang sudah ada, mencoba memahami karakteristik dan mencoba melihat one step ahead ke depan apa yang terjadi. Nah, so far itu yang kita lakukan sebagai meteorologis ya. Kemudian kalau tadi udah cerita observasi, apa itu observasi cuaca, kemudian apa yang diamati saja. Kemudian kita setelah punya data tersebut, tadi kita setelah observation, kita mesti dianalisis. Nah, ini tugasnya forecaster ya. Kalau nanti dulu ada di diploma 1, tugasnya observer, Anda mengamati cuaca, sampai tingkat 2 itu mengamati cuaca. Nah, nanti selanjutnya Anda being meteorologist ya. Nah, itu adalah menganalisis cuaca. Ini nanti ada di mata kuliah analisis cuaca ya. Secara umum menurut Medcar Edu ya, ini kita mengacu pada Medcar Edu ya, biar kita sejalan. Ada namanya analisis toolnya, ada kinematik dan ada sintetik gitu. Apa itu kinematik dan apa itu sintesis? Kita lihat pelan-pelan. Oke, untuk memprediksi cuaca itu, forecaster harus menganalisis cuaca yang terjadi saat itu. The primary tool atau tools utamanya untuk analisis cuaca apa? Weather map. Weather map, peta cuaca atau weather chart itu dibuat dari mana? Dari data yang tersedia bertukaran GTS, kemudian baru diplot gitu ya. Setelah diplot itu tugasnya nanti menggambar, baik membuat isobar maupun streamline analisis ya. Dengan skala meteorologi yang ditentukan ya oleh seorang forecaster gitu ya, dengan jaringan pengamatan yang sudah ada. Kemudian biasanya forecaster itu, ini kan kita membangun mindset meteorologi sebenarnya. Ini materi ini sudah membangun mindset meteorologi. Saya membantu Anda yang kita bahas kalau kita tatap muka awal tentang building mindset or meteorologi sebenarnya di sini gitu ya. Jadi forecaster itu atau meteorologis ya menggunakan analisis toolnya tadi dengan melakukan evaluasi terhadap fenomena cuaca dengan berbagai skala. Jadi biasakan kalau menganalisis cuaca itu dengan skala yang tadi kita punya. Ya, dari skala yang global, regional, kemudian masuk skala mesonya, baru masuk ke skala lokal. Jadi semuanya harus berurutan sehingga kita bisa menjawab cuaca yang terjadi ini akibat apa ya, pengaruh globalnya seperti apa, atau berdiri sendiri secara konveksi lokal dan seterusnya. Jadi begitu ya. Bangunlah sekarang mindsetnya seperti itu. Nah, ini contohnya tadi kalau global circulation ya. Kita mengamati misalkan ETCZ bagaimana keadaannya saat ini, dan MCU apakah aktif atau tidak aktif, ada di fase berapa. Nah, itu sebenarnya menarik. Yang mempengaruhi Indonesia fase berapa, 3, 4, 5 gitu. Sekarang ada di mana? Nah, itu adalah global circulation analysisnya. Kemudian lebih tajam lagi, kita menganalisis secara sinoptik ya gitu ya. Misalkan dengan mesoscale analisis juga, kemudian baru nowcasting the convective scale, artinya skala konvektif, skala kumulus, atau skala lokal atau microscale bagaimana. Seperti itu cara memprediksi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita cerita bahwa kalau skala global lebih mudah ya, artinya lebih mudah dibandingkan kita harus skala lokal. Ada spasio, ada piramid forecasting kemarin ya di pertemuan selanjutnya. Oke, analisisnya masih di kinematik, yaitu apa sih yang dilakukan? Tadi ada kinematik, ada sintesis ya. Yang kinematik itu masih memanfaatkan beberapa analisis streamline dan isotak. Nah, ini nanti Anda belajar. Jadi analisis streamline angin itu dan kecepatan angin seperti apa ya, jadi biasanya dibuat di medan angin itu. Setelah diplot Anda menggambar. Dulu Anda menggambar, nah, sekarang beberapa stasiun itu udah banyak yang tidak forecaster menggambar karena sudah disediakan oleh model, tinggal keluar tinggal baca. Tapi tidak ada salahnya Anda melakukan biar art dari menggambar analisis Anda lebih cantik gitu, lebih indah gitu. Kenapa? Ya karena dengan komputer kita tahu dia tidak smooth karena binary digit, tapi sehingga Anda mengetahui sebenarnya bagaimana membuat analisis itu dulu ya, baru nanti dibantu oleh model cuaca secara numerik ya. Tidak banyak yang sekarang stasiun-stasiun kita melakukan analisis secara manual, tapi ada beberapa stasiun yang masih melakukan itu. Nah, kemudian menganalisis bagaimana vortex, gelombangnya, wave, kemudian neutral point, ada asimptomnya apakah divergen, konvergen. Kemudian jadi pattern-pattern atau pola-pola streamline itu Anda pelajari ya. Nah, ini contohnya nanti pelajari semester berikutnya ya, atau di mata kuliah analisis cuaca tepatnya. Ini beberapa pola-pola di synoptic chart ya, Anda pelajari.
Nah, ini contoh ya untuk analisis toolnya ya. Ini satu pattern. Nah, ini adalah satu model ya yang mungkin tidak terlalu smooth ya. Ini 2010 ya, 2009 ya. Jadi 10 tahun lalu. Sekarang lebih smooth ya. Ini ada model-model club, ada different call dan seterusnya. Kemudian analisis berikutnya tadi begitu peta-peta analisis, Anda juga bisa memanfaatkan image satelit ya. Ini sudah luar biasa sekarang kita. BMKG sudah punya Himawari, punya dari Taiwan, ada dari Cina ya, ada Fengyun juga ya. Tapi sebagai main kalau tidak salah BMKG secara profesional menggunakan Himawari. Sekarang kita bisa per 10 menit. Nah, bayangkan dulu waktu Bapak masih forecaster, masih forecaster di Belawan dulu. Kalau ingin memprediksi cuaca itu, kita cuma punya data jam 00 untuk memprediksi jam 00 berikutnya sampai 00 berikutnya. Wah, luar biasa kan? Sekarang Anda per 10 menit bisa akses. Bahkan tidak hanya image, tidak hanya gambar, Anda bisa lihat raw datanya. Nilainya apa di situ. Wah, luar biasa. Jadi sekarang tugas Anda sebagai forecaster itu akan lebih mudah sebenarnya. Jadi teknologi memang luar biasa. Tinggal ada bagaimana teknologi itu dikombin dengan ilmu meteorologi yang Anda punya. Gitu. Kemudian radar lebih luar biasa. Jadi ingat, tidak boleh menganalisis, bukan tidak boleh, jangan dibiasakan menganalisis cuaca itu dengan satu sisi ya, satelit saja, radar saja, tidak. Kalau bisa ini dikombin, diblended ya, dicampur. Kenapa? Karena saling melengkapi. Contoh, satelit itu kita amati dari atas. Misalkan satu awan diamati dari atas, sedangkan radar itu dari mana? Dari bawah. Jadi kalau ada beberapa, misalkan ada gunung, topografi yang tinggi, radar itu tidak bisa mencapai karena ada obstacle, sehingga perlu bantuan satelit dan seterusnya. Jadi Anda mesti melihat karakteristik itu. Jadi bagi meteorologis itu, tidak semua di radar image atau satelit itu keluar warna merah itu harus hujan dan sebagainya. Lihat dulu, gitu ya. Nah, itu diverifikasi. Anda memberi masukan assessment nanti kepada kawan-kawan instrumen. Kalau orang instrumen itu instrumennya hidup kalau mengeluarkan produk, misalkan keluar digambarnya warna-warni, nah itu sudah cukup. Bagi kita tidak. Apakah warna-warna itu mewakili keadaan sebenarnya atau tidak? Nah itu tadi. Ya, karena memang kan berbeda cara pandangnya antara seorang instrumen dengan meteorologis. Nah ini nanti radar Anda belajar sendiri, ada radar cuaca, mata kuliah radar cuaca dan satelit cuaca ya. Di sini ada reflectivity, ada PPI, Doppler radar. Nanti kita punya 30 lebih radar di Indonesia dan ini harganya luar biasa signifikan. Jadi kalau tidak Anda manfaatkan, sayang. Ya. Udah hampir 35 atau berapa, bahkan 40 digabung dengan Auri punya ya, radar baik yang termasuk yang mobile. Nah ini kemudian analisis tool menggunakan thermodynamic diagram. Mungkin Anda sudah pernah kita sentuh tentang belajar ini ya. Yaitu tentang 2 minggu lalu ya, sebenarnya kita menentukan ini dengan radio Sunday ya. Bapak minta coba format datanya. Jadi kalau belajar sama Bapak harus one step ahead ya, jangan menunggu disuapin, tapi harus belajar terlebih dahulu. Ini penting untuk melihat vertikal instability di suatu wilayah tadi ya. Kita sudah lakukan ini, lumayan harganya ya hampir 3,94 juta sekali rilis di luar galonnya ya. Karena ini menarik karena kita bisa dapat menentukan relativity, stabilitas vertikal wind shear dan seterusnya. Ini ada beberapa parameter ya yang bisa dihasilkan nanti dianalisis. Ada persiapan water paper dengan analisis melakukan menggunakan dulu juga ini secara manual digambar, diplot. Sekarang sudah menggunakan software AOP ya, sudah mudah. Nah, tapi Anda harus tahu tidak hanya klik-klik dengan menggunakan software, tapi harus tahu juga kira-kira dari mana nih filosofinya mendapatkan parameter-parameter atau indeks-indeks berikut gitu ya. Nanti belajar di analisis cuaca. Cross section ini juga menarik, jadi melihatkan penampang vertikal ya, penampang vertikal dari tiap parameter. Lihat ini yang menarik, kita tahu bahwa struktur atmosfer makin dari bawah ke atas itu berbeda. Di sini ada turbulensi, di atas tidak. Di manakah stabilitasnya? Nah, ini bisa menggambarkan dari tinggi dasar awan yang Anda selalu amati 500 meter, 600. Percaya nggak Anda bahwa tinggi dasar awan 1450 dengan sandi 56? Selalu begitu kan? Padahal berbeda. Nah, ini salah satu bisa menjawab itu semua. Apakah sandi tinggi dasar awan selalu 5 dan 6, Pak? Nah, tidak ya. Nah, itu dulu sejarah masa lalu. Harusnya dengan teknologi kita punya radio sonde, punya radar, harusnya mindset itu berubah. Lihat aja nih ya, warna hijau ini berbeda ya, bisa menarik ya. Ini angin ya, menarik. Walaupun kita bisa lihat ini dengan radar ya. Dengan model juga bisa nanti ya. Nah, ini salah satu analisis cross section yang sangat penting buat meteorologis melihat parameter secara vertikal dari permukaan hingga ketinggian lapisan atas ya. Kalau tadi adalah menggunakan analisis analisis kinematik,
dengan beberapa. Nah, sekarang ada analisis tool sintetis. Jadi modern digital tools allow forecaster to overlay and variety data and zoom accelerate. Jadi gini, dengan kemajuan teknologi tadi ya, yang dulu Bapak hanya bisa mengamati, menunggu dari pusat gitu ya, dalam bentuk tulisan tangan atau di scan hitam putih menggunakan fax. Sekarang teknologi sudah luar biasa. Satelit dulu per 24 jam kita dapat, sekarang sudah bisa per 10 menit. Bayangin 10 menit mata kita bisa melihat apa yang ada di atas kita nih, awan. Dengan teknologi 4.0, kecepatan data internet ya, 4.0. Nah, jadi semua data itu bisa di overlay sehingga seorang forecaster mampu melihat dalam berbagai skala meteorologi. Yang perlu dicatat bahwa dalam modern era 4.0 menuju 5.0 ini, manual skill are still useful to synthesis ya. The information to make adjustment where the automatic technique fail into capture critical feature. Artinya apa? Dengan teknologi yang begitu canggihnya, tetap kembali kepada meteorologisnya, kepada forecasternya. Ya. Jadi kembali lagi kepada SDM-nya, gitu. Kepada experience. Makanya beda pekerjaan ya. Orang bisa jadi sesuatu pejabat dengan cepat, tapi untuk menjadi meteorologis tidak bisa. Karena pengalaman itu dibutuhkan. Anda 4 tahun, 5 tahun suatu wilayah, pasti Anda paham di situ. Jadi memang perlu pengalaman, perlu experience wilayah, perlu membaca data, memahami karakteristik suatu wilayah, sehingga dipentingkan. Makanya dia bilang, even the modern area, manual skill are still useful untuk mensintesa atau mensintesis. Manual skill itu siapa? SDM-nya. Jadi begitu Anda melihat banyak tuh tadi di gambar pertama, ingat kenapa Bapak tampilkan banyak komputer? Nanti Anda bekerja seperti itu ya. Komputer banyak dilihat ya, kalau buat main game mungkin enak tuh ya. Jadi Anda lihat ada gambar yang sangat banyak, ada layar display menggambarkan ribuan data dari berbagai sumber. Tapi keputusan terakhir ada di forecaster. Apakah hujan atau tidak? Misalkan nih, Anda sudah pakai model, ada 6 model. Ada 6 model. Yang 4 atau kalau 4-2 gitu ya. Yang 4 menyatakan hujan, yang 2 menyatakan tidak hujan, itu akan mudah. Masih bisa memilih. Tapi kalau ada 6 model dan digunakan sebagai forecaster, yang 3 mengatakan hujan, model yang 3 lainnya mengatakan tidak hujan. Keputusannya apa? Komputer tidak bisa membaca ini ya, karena 3 lawan 3 seimbang. Sehingga yang dibutuhkan adalah forecaster memutuskan hujan atau tidak. Nah, itu maksudnya analisis sintetis itu di situ, sintesis toolsnya di situ. Anda yang harus memutuskan. Dan ingat, forecaster itu bekerjanya cepat. Beda dengan di climate ya, forecaster climate itu dia bisa bekerja 1 bulan, 6 bulan, forecaster agak lebih santai. Kalau di bandara terutama tidak bisa, Anda ditungguin oleh pilotnya. Dia mau turun ke daerah hujan berapa lama lagi. Jadi kita bersentuhan langsung. Jadi mesti cepat keputusannya, cepat dan tepat. Ini moto BMKG itu hebat ya, perakiraan yang cepat, tepat, akurat dan mudah dipahami. Luar biasa itu jargonnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita pertahankan terus gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Bapak sebenarnya be a good combination data, teknologi and forecaster skill. Dengan Bapak, waktu Bapak forecaster dulu ya, Bapak bilang istilah itu sebagai merem sejenak ya. Nah, Kristianto artinya merem sejenak. Jadi setelah Anda mendapatkan data dengan teknologi yang macam-macam, yang tadi harus memutuskan. Siapa yang memutuskan? Forecasternya. Even sampai sekarang Bapak sudah mempelajari di pusat dengan Meteo, kerjasama dengan Prancis yang sekarang ada namanya Meteo Factory itu masih dilakukan oleh forecaster. Begitu semua data, forecaster yang harus memutuskan hujan atau tidak. Nah, bisa dikoreksi kalau Bapak salah, nanti silakan Anda coba lihat bagaimana sistem kerja Meteo Factory. Kembali ke forecaster skill yang menentukan daerah A, B, C, D hujan atau tidak. Nah, istilah Bapak merem sejenak. Setelah sudah masuk data, Anda merenung sebentar, merem sebentar, ya hujan. Nah, itu bahasa Bapak merem sejenak ya. Jadi forecaster skill ekuivalen dengan merem sejenak. Itu menurut Bapak saya. Oke, kita lanjut. Oke, analisis importance. Tadi ini membuat resume sedikit ya. Jadi analisis tool tadi ada global circulation-nya, ada synoptic scale, ada mesoscale analysis dan convective atau microscale atau lokalnya. Kemudian untuk synoptic analysis ada angin gradient. Ini lebih teknis, nanti Anda akan belajar di analisa cuaca ya. Ada vertical wind shear, ada pergerakan awan. Ini ada di Medcar Edu juga yang Anda pelajari ya. Prosedurnya bagaimana, prosedur untuk analisis cuaca ya, klimatologi. Jadi klimatologi itu penting ya. Kita harus melihat, membaca klimat dulu secara global regional, terus bagaimana diturunkan atau diadaptasi wilayah yang lebih kecil ya.
Kemudian mengamati, menganalisis angin gradien permukaan, ini lebih teknis ya. Upper level chart, jangan lupa juga melihat lapisan atas, ingat karena lapisan atas berbeda dengan lapisan permukaan di atmosfer, sehingga perlu melihat sirkulasinya, keseimbangan. Intinya adalah konservasi energi ya gitu ya. Jadi energi itu adalah tidak bisa dihilangkan tapi berubah bentuk. Jadi keseimbangan itu cuaca ini adalah fluida ya, dianalogikan sebagai fluida. Jadi perubahan dia akan selalu mencari keseimbangan. Perubahan di satu tempat akan berubah di tempat lain gitu. Oke, ini tambahan aja untuk pengayaan tentang media analysis forecast ya. Kurang lebih sama nih dengan yang kita discuss tadi ya. Jadi NWS itu bertanggung jawab untuk memprediksi ya, BMKG itu bertanggung jawab untuk memprediksi cuaca ya. Skalanya macam-macam ya, ada yang sampai kalau jangka pendek 1, 2, 3 jam, 6 jam, sampai 7 hari di penerbangan, di maritim, dan juga untuk wilayah outlook yang lebih luas. Kemudian ini no casting ya, ini biasanya teman-teman di bandara ya, ditunggu nih pesawat mau landing gak hujan, saya bisa nggak take off atau landing di bandara nih, untuk forecast. Biasanya nanti dikerjain sama senior dulu ya, begitu Anda prediksi, baru meteorologis baru datang ke stasiun, ada tinggal sama seniornya pas hujan lebat, biar Anda merasakan adrenalin sebagai meteorologis ya. Ya, based off observasi radar satelit, kemudian forecast juga bisa menggunakan NWP. Wah, sekarang sudah sangat mudah lah menurut saya. Jadi sekarang harusnya 75% itu perakiraan Anda tepat, terutama di wilayah no casting, karena Anda sudah dibantu as long as alat dan source dari data dan model numeriknya masuk ya, dan beberapa satelit dan radar tadi. Oke, jadi sama dia sebutkan ya, hanya membandingkan dengan Metcar dengan yang NWS Amerika punya ya. Jadi dia previous forecast observation ya, jadi ada menganalisis data sebelumnya, observasi, dan menggunakan asimilasi ya. Data asimilasi itu adalah mengcombine ya antara perakiraan sebelumnya dengan observasi gitu. Ini data asimilasi, previous forecast, ketidakpastian forecast, ini lebih arah ke arah NWP ya, ketidakpastian pengamatan dan seterusnya. Nah, ini lebih ke arah NWP ya. Jadi NWP itu sebenarnya adalah ada proses fisik di atmosfer, kemudian diselesaikan dengan persamaan matematis menggunakan performa komputer yang sangat tinggi ya, atau HPC ya. Ya itulah keluar seperti yang Anda lihat sekarang ya. Sebenarnya tetap berangkatnya dari persamaan konservasi momentum, masa energi sama ya kalau fisiknya. Oke, ini dimulai tahun 80 ya fase-fase ini. Kemudian sekarang sekarang BMKG banyak teman-teman di Litbang model banyak ya, tapi di SDMKG banyak menggunakan WRF atau WRF atau WAF model ya gitu ya. Kenapa? Karena dia open source, juga bisa diadaptasi, dan sekarang sudah sampai versi 4 kalau tidak salah ya. Nah, ini salah satu yang bisa Anda pelajari nanti di NWP ya. Jadi sejak 80 ada. Nah, ini prediksi cuaca juga NWP juga ada yang deterministik, ada probabilistik. Apa itu nanti lebih detail di NWP, tapi kurang lebih deterministik itu single forecast ya. Kalau probabilistik dia ada probability forecastnya dan ensemble forecast, jadi ada member-membernya nanti itu. Jadi begini. Jadi sekarang untuk memprediksi cuaca tuh, pada masa lalu kita memprediksi cuaca hanya cuaca hujan pagi, siang, malam gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi. Dengan perkembangan sekarang, tuntutan dari masyarakat lebih tepat. Hujannya kapan? Hujannya sore. Kira-kira potensi hujannya berapa lama ya? 70% atau 80% nggak? Minggu depan hujan nggak ya? Bapak ingat waktu dulu masih podcaster ditanya, orang suatu wilayah di Belawan itu mau ingin mengadakan sholat Id, ditanya kira-kira nanti 2 minggu lagi hujan nggak Pak? Wah, bayangkan seperti itu harus dijawab. Sekarang mungkin terbantu dengan ensemble forecast, dulu tidak bisa, kita hanya menggunakan data climate persistensi aja. Sekarang mungkin ya tuntutan masyarakat makin besar, BMKG makin dikenal, sehingga tugasnya makin berat ya gitu. Negara juga sudah mensupport Anda sebenarnya, jadi harusnya kita memberikan pelayanan yang lebih prima ya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih di pronostik ada peluang di situ. Hujannya berapa, mungkin nanti sampai berapa lama, sekarang belum ya. Berapa hujannya, berapa peluangnya, berapa milimeter, bahkan sudah ada teman-teman di pusat itu sudah dituntut untuk memprediksi itu bisa nggak sampai ke milimeter, karena akan digunakan untuk misalkan kekuatan bangunan, kemudian juga digunakan untuk melihat mengisi waduk dan sebagainya ya. Nah, ini pembandingan deterministik dengan probability forecast ya, nanti kita lihat aja.
Nah, ini challenge-nya, karena dalam model itu ada namanya ketidakpastian, uncertainty, ketidakpastian. Makanya Anda kalau yang nggak pasti dilepas saja tuh ya, gitu ya. Carilah yang pasti-pasti aja gitu ya. Jadi kalau ketidakpastiannya makin tinggi, sehingga model itu juga akan menghasilkan prediksi yang tidak pastinya akan tinggi juga, sehingga sebisa mungkin ketidakpastiannya itu sangat kecil gitu. Nah, seperti itu ya, nyambung ya maksudnya. Ketidakpastiannya apa itu? Dimulai dari observasi. Jadi kalau data inputnya itu baik, sehingga prediksi pasti baik. Ingat, komputer itu ada istilah GIGO ya, gold in, gold out. Jadi semua data bisa diolah oleh komputer. Tapi kalau datanya sampah, keluarnya sampah. Nah, paham ya? Nanti menarik ya belajar modelnya. Nah, ini dia. Jadi dalam model itu nanti ada NWP itu ada initial condition error, ada specified error. Jadi tadi errornya itu kondisi, jadi kondisi observasi pada saat di situ bagaimana, itu jadi initial condition nanti ya. Dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya awal dari model dimulai dari sini ya. Oke, ini sebenarnya nanti kita bisa lihat lagi, belajar di NWP silakan ya. Ya, di fisik model dari NWP itu ya ada radiasi proses berbeda, lintang menengah dengan tropis, kemudian disturbulen yang belum kita tahu, microscale, konveksi, cloud proses. Nah, ini jadi kenapa beberapa model lintang menengah belum banyak yang bisa di adjustment di wilayah tropis. Ini sebenarnya salah satunya. Ya, karena proses konveksi mikrofisis awan berbeda, konveksinya berbeda, penyinaran matahari yang diterima berbeda, fluxnya berbeda, dan seterusnya. Jadi itu yang ya mungkin nanti yang menciptakan BMKG harus menciptakan model sendiri ya. Nah, mungkin Anda nanti yang hobi di matematika di komputer bisa menciptakan ini berkolaborasi. Ingat, mengerjakan suatu itu tim, tidak bisa dilakukan sendiri ya. Jadi jangan one man show ya, tapi kerjasama. Ya, belajarlah sama Jepang lah kalau tentang hal seperti itu. Oke, ini tadi post processing ya, setelah keluar dia akan dianalisis yang tadi seperti analisis kinematik yang kita lakukan tadi. Nah, ini dia. Hampir sama dia bilang. The final forecast product include the human factor adjustment based on both. Nah, jadi Amerika dari NWP, numerical weather service-nya Amerika, NHS ya, juga mengatakan itu sama seperti yang Metcalfe bilang ya, Metcalfe Edu, bahwa prediksi itu nanti terakhir ditentukan oleh faktor manusianya, forecasternya gitu. Keputusan terakhir yaitu forecaster experience yang Bapak bilang tadi. Selain tadi data-data yang sudah sangat banyak tadi, yang Bapak bilang skill forecast ya, merem sejenak kalau kata Bapak ya. Nah, jadi nanti kalau ingat merem sejenak baru berjam gitu. Dan NWP tadi data model NWP, tapi kembali lagi adjustment-nya dilakukan oleh human forecaster as meteorologist-nya juga. Nah, ini hanya model output statistik ya, beberapa model. Dan ini persistensi. Dulu Bapak melakukan ini ya, untuk memprediksi ke depan tuh, lihat dulu persistensinya bagaimana, data kemarin seperti apa, lihat dari WXTAP. Dulu hanya ini gitu, terus ke depannya baru kita berimajinasi. Kalau angin ke sini, ke sana, ke sini, awan bergerak, wah luar biasa dulu forecaster. Tapi forecaster zaman dulu hebat-hebat. Nah, sekarang harusnya lebih hebat lagi. Matanya sudah bisa per 10 menit melihat awan di atas gitu, luar biasa. Jadi kemajuan yang luar biasa buat BMKG ya, karena kita mendapat anggaran yang luar biasa pada saat masa tsunami itu, ada BMKG mendapatkan support luar biasa dari negara, sehingga kita rasakan sekarang walaupun saat ini akibat pandemi COVID Corona ini agak luar biasa juga ya, banyak beberapa program BMKG yang mungkin agak stuck sebentar. Pemerintah negara ini juga sedang stuck beberapa negara untuk infrastruktur ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada climatology forecasting, jadi mengidentifikasi condition klimatologi sebelumnya. Ini verification ya, jadi ada verifikasinya skill of forecast tadi, kemudian ada most local weather bagaimana gitu tepat, baik secara statistik maupun cara pola ya pattern. Dan masih ada verifikasi yang lain. Anda bisa, kalau untuk verifikasi statistik meteorologi, Anda bisa lihat dari bukunya Wilkes ya, tentang statistik meteorologi. Itu bagus, di perpustakaan ada, atau bisa download juga e-booknya ya. Kemudian ini tentang sedikit lagi, slide-nya tinggal 2 slide lagi ya. Capek juga ya, ada break dulu juga lah, santai kita ya. Oke, kemudian ini adalah long range forecast. Ini tantangan menarik sebenarnya ya, buat teman-teman di climate ya. Waktu Bapak lagi studi di Bandung pada situ, yang menarik adalah tentang seasonal forecast ya. BMKG sudah mulai seasonal forecast biasakan untuk penentuan MH musim hujan dan musim kemarau ya. Kapan masuknya 6 bulan ke depan, BMKG sudah mulai sih kesini seasonal forecast musim kemarau. Tapi harusnya kita bisa lebih jauh lagi ya. Tapi minimal dalam
menentukan musim hujan dan seasonal forecast ini, musiman ini, kita lebih yakin dengan metode yang kita punya gitu ya, harus dikembangkan sendiri ya, karena dengan forecast yang bisa menggunakan per 6 bulan, per outlook 1 bulan, dan dasarian, ini sebenarnya menarik. BMKG sudah lakukan. Menarik kalau bisa ditingkatkan lagi. Kita ada guidance sebagai jadi gini, meteorologis atau forecasternya itu dengan klimatologis sama sebenarnya kerjaannya. Kita tahu bahwa climate and weather itu sama, cuma berbeda dari skala temporal dan skala spasialnya ya. Sehingga kalau meteorologis biasa dikejar dalam waktu no casting tadi sampai 1 minggu, sedangkan teman-teman di climate biasanya akan lebih jauh memandang ke depan gitu ya. Jadi kalau istilahnya tuh visioner ya ke depan gitu. Nah, dengan teman-teman di climate prediksi ke depan, kita sudah bisa punya pegangan tuh, acuan untuk prediksi 1 minggu ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan seperti apa. Lebih mudah sebenarnya kalau perakiraan itu sangat tepat bagi kita punya untuk memahami skala globalnya lagi atau regionalnya gitu ya. Kemudian ini Climate Prediction Center sudah ada juga ya di CPC ini ya, yaitu melihat probability seasonal forecast seperti apa ya. Anda bisa lihat di webnya BMKG ya tentang seasonal forecast, perakiraan musim hujan dan musim kemarau, ada mundur wilayah mana masuk dasar, itu salah satu model dari seasonal forecast. Nah, BMKG bagaimana nih? Nah, sudah ada itu yang Bapak ceritakan tadi. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus juga ya teman-teman, karena untuk merunning climate forecast ini luar biasa ya. Kita merunning WRF aja untuk 1-2 hari aja, kalau komputernya atau PC-nya nggak kuat ya bisa hang ya, blue screen hilang gitu. Nah, kalau climate bayangin mesti memprediksi dengan data inisial kondisi besar, mau diprediksi 6 bulan ke depan. Wah, jadi harus punya BMKG harus punya HPC yang luar biasa. Setelah itu HPC-nya bisa, luasnya bisa di basement itu ditaruh dengan AC yang sangat dingin, sangat luas ya server-servernya itu. BMKG belum punya yang seperti itu karena sangat mahal ya. Sekarang baru punya HPC yang terpisah-pisah di beberapa tempat gitu ya. One day kita harus punya itu. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Ini beberapa bahan yang Bapak kutip untuk membahas masalah ini. Ada Medcar, ada Megago dan seterusnya ya. Kemudian ini ini cuma cerita, jadi be proud to be weatherman atau being meteorologist. Yang mudah-mudahan ini manfaat buat Anda, makin semangat Anda menjadi meteorologist, makin siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Nikmati saja gitu ya, nikmati cuaca yang ada di sana. Ini ada pesan dari, kalau Anda kenal ini Mr. Miyagi ya, Miyagi-san ya, yang sebenarnya adalah film Karate Kid ya. Jadi dia punya pesan gini, no such thing as bad student, only bad teacher. Teacher say, student do. Jadi artinya tidak ada murid yang tidak baik atau buruk gitu ya. Nah, biasanya itu gurunya yang buruk gitu, dosennya yang tidak baik. Jadi kalau Anda tidak baik, dosennya yang tidak baik gitu ya. Kalau Anda pintar ya dosennya juga pintar gitu. Jadi kenapa? Karena student itu melakukan apa yang dikatakan gurunya ya. Anda itu melakukan apa yang dosen katakan gitu. Jadi maksud saya, dari beberapa materi yang sudah kita pelajari, ambillah yang baik-baik, jadi semangat Anda yang buruk dibuang gitu ya. Jadi jadikanlah semangat Anda untuk maju terus dan makin istiqomah untuk menjadi meteorologis di Indonesia. Membantu, ini luar biasa sebenarnya, kita punya tujuan mulia nih, bahwa kita bekerja dengan alam, nikmati, dan sektor-sektornya makin luas ya. Kalau dulu hanya melayani penerbangan, kita sekarang pertanian, sekarang sudah ke infrastruktur, bahkan sudah ada meteorological engineering. Mau bangun waduk bagaimana BMKG, mau bangun bandara BMKG harus hadir, pelabuhan harus hadir, jadi makin luas. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan manfaat ya buat Anda. Ingat pesannya Mr. Miyagi, jadi jangan bikin malu dosennya. Jadi Anda harus tetap belajar. Ikro dan ikro itu sebenarnya ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat buat Anda dan buat kita semua, buat saya, karena saya juga belajar lagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan usia yang bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.